Ibu tadi izin duduk. Silakan Nak Eni, langsung duduk saja. Terima kasih, Bu. Ini Nak Eni yang tadi kelas sebelum pada saat Ibu memberikan layanan media kelas sekali ya? Iya Ibu, betul saya lihat. Oh, jadi Nak Eni tadi di kelas belajar apa? Tadi di kelas belajar fisika Ibu, terus sekarang lanjut lagi pelajaran matematika dan kebetulan buku matematikanya tidak masuk Ibu, jadi saya kesini jalan-jalan. Oh, guru matematikanya berhalangan masuk ya? Iya. Ibu rasa Nak Eni ke Roman BK ada keperluan apa ya? Sebenarnya begini Bu, saya kesini karena saya butuh teman cerita Ibu. Tapi saya sebenarnya agak ragu juga sih Bu mau cerita dengan Ibu. Saya juga tidak tahu mau mulai dari mana Ibu. Oh, jadi Nak Eni tidak perlu ragu. Sebelumnya Nak Eni sudah tahu belum ada berapa guru BK di sekolah ini? Belum Ibu. Oke, jadi di sekolah ini kita itu ada 3 guru BK. Di kelas 7 itu ada Ibu Sabita, kelas 8 ada Bu Marsha, dan kelas 9 ada saya sendiri. Nah, kalau Nak Eni masih ragu, Nak Eni bisa memilih di antara 3 guru tersebut. Mau dengan siapa Nak Eni bisa bercerita begitu? Saya rasa saya dengan Ibu saja sih Bu, soalnya saya sudah lebih nyaman dan saya juga cuma kenal Ibu. Oke, karena Nak Eni punya ibu harap Nak Eni jangan ragu ya menyampaikan apa masalahnya. Kalau masih ragu, Nak Eni tenang ya, Ibu sebagai konselor tadi kan namanya dengan kode etik, ada akses kerahasiaan. Jadi apapun yang Nak Eni sampaikan ke Ibu, Nak Eni tidak boleh, tidak akan saya sebarkan. Begitu Nak Eni tidak boleh disebarluaskan begitu. Jadi proses konseling kita ini terjaga kerahasiaannya Nak Eni. Bagus sih Bu kalau seperti itu, jadi saya rasa bisa lebih leluasa nih bercerita dengan Ibu. Karena sebelumnya saya takut Bu, jika apa yang saya sampaikan nanti ketahuan tuh sama teman-teman saya atau tersebar luas sama orang di sekolah, nanti saya malu Bu. Kalau begitu supaya proses konseling kita berjalan lancar, Ibu harap Nak Eni aktif ya dalam menyampaikan masalahnya supaya kita bisa sama-sama tahu apa akar dan solusi terbaik dari masalah Nak Eni. Baik Ibu. Mungkin sebelum kita masuk ke proses konseling, kita tentukan dulu kontrak waktunya. Kalau dari Ibu, bagaimana kalau kontrak waktunya itu 3 kali pertemuan dengan durasi 45 menit? Bagaimana Nak Eni? Sebenarnya Ibu kalau misal durasi 40 menit saya tidak bisa Ibu, karena ini pun saja saya kesini karena ada jam kosong Ibu, dan jam istirahat saya itu cuma 30 menit Ibu. Bagaimana kalau 30 menit saja Ibu? Oke, karena Eni maunya 30 menit, jadi kita sepakati saja ya bahwa waktunya 3 kali pertama dengan estimasi waktu 30 menit. Sebenarnya proses konseling ini tergantung dari Nak Eni sendiri. Kalau Nak Eni pasif dalam proses konseling mungkin ya lama begitu, tapi kalau Nak Eni aktif dan mau terbuka, proses konselingnya akan berjalan lancar. Baik Ibu, nanti Eli akan aktif dalam proses konseling agar nanti proses konseling kita berjalan lancar. Oke, mungkin sebelum masuk ke proses konseling, kita atur terlebih dahulu ya posisi duduknya. Nah Eri zamannya begini atau mau pindah ke sana atau mau bagaimana? Saya rasa Ibu saya lebih nyaman seperti ini sih Bu. Kondisi kelas yang sepi, ya ruangan yang begini kayaknya lebih nyaman begini Ibu. Oke, kalau begitu kita langsung mulai saja ya. Baik Ibu. Oke, coba Nak Eri ceritakan ke Ibu apa sih masalahnya yang Nak Eri hadapi saat ini? Jadi begini Bu, akhir-akhir ini saya merasa kurang termotivasi dalam belajar Ibu. Karena itu saya jadi tidak fokus dalam proses pembelajaran Ibu, dan saya rasa motivasi saya untuk belajar terus makin menurun Ibu. Jadi Nak Eri merasa kurang termotivasi dalam belajar sehingga berdampak pada prestasinya ya?
Coba ceritakan ke ibu apa yang membuat Nak Eli merasa kurang termotivasi. Sebenarnya begini Bu, saya rasa saya mulai bosan dengan rutinitas yang sama setiap harinya Ibu. Eh, dan saya belajar hanya untuk nilai dan dapat tekanan juga dari orang tua Bu, karena orang tua saya terus mau nilai saya bagus, bagus dan bagus. Saya rasa kayak mulai tertekan Ibu, dan saya bosan dengan semua ini Bu. Begitu. Jadi Nak Eli merasa tertekan oleh ekspektasi orang tua dan tidak menemukan motivasi internal ya. Iya Ibu, saya tidak menemukan motivasi internal dari dalam diri saya untuk belajar Ibu, sehingga saya merasa bahwa saya belajar ini hanya untuk tekanan dari orang tua saja Ibu, dan saya rasa tidak termotivasi sama sekali Ibu. Ibu mengerti. Jadi apa yang membuat Nak Eli merasa bosan dan tertekan dengan rutinitas belajar Nak Eli saat ini? Saya merasa kayak pelajaran saya tuh sama-sama aja terus Bu, tidak ada variasi dalam belajar. Saya rasa setiap harinya baca buku, kerjakan soal, besoknya baca buku lagi, kerjakan soal lagi, begitu terus lagi Bu. Sehingga kayak saya merasa bosan, saya merasa tertekan Ibu, itu terus ini kayak bosan semua. Oh, jadi Nak Eli merasa belajar itu menjadi monoton dan membosankannya karena kurangnya variasi dalam metode belajar. Iya Ibu, saya rasa dalam belajar ini tidak ada hal yang menarik dan tidak menyenangkan sama sekali Ibu. Dan saya merasa tidak ada hal yang bisa memotivasi saya untuk belajar dengan semangat. Jadi Nak Eli merasa kecewa ya, merasa kecewa dan tertekan karena kurangnya motivasi belajar dan ekspektasi dari orang tua yang terlalu tinggi. Pernahkah Nak Eli mencoba mencari cara untuk menemukan motivasi dalam belajar? Pernah sih Bu, saya pernah mencoba belajar dengan teman-teman saya mencari bahan pelajaran supaya lebih menarik. Tapi tetap saja saya merasa bosan dan tidak semangat. Teman-teman saya juga membosankan Bu. Saya kayak tidak semangat. Oh, jadi Nak Eli sudah mencoba beberapa cara tapi belum menemukan yang benar-benar bisa memotivasi Nak Eli ya? Betul Ibu, saya merasa kayak tidak ada yang membuat saya termotivasi, tidak ada yang membuat saya belajar, semuanya sama, semuanya monoton, teman-teman saya tidak ada yang menarik, proses belajar tidak ada yang menarik, belajar di kelas gurunya masuk cuma kasih soal, gurunya masuk kasih pelajaran terus keluar lagi, kayak merasa kayak tidak ada yang memotivasi saya Ibu, kayak semuanya monoton setiap hari yang jadi saya bosan. Ibu paham. Mungkin hal ini bisa menjadi hal yang sangat sulit bagi Nak Eli. Apakah Nak Eli pernah mencoba berbicara dengan orang tua Nak Eli tentang perasaan Nak Eli ini? Belum sih Bu, saya sebenarnya takut nanti kalau misalnya saya bicara terus nanti mereka marah Bu, terus menganggap saya malas. Saya pernah sih Bu cerita, justru mereka menganggap kalau saya ini beralasan, saya ini malas Ibu. Jadi Nak Eli merasa takut untuk berbicara dengan orang tuanya tentang perasaan dan kesulitan yang dialami dalam belajar karena khawatir mereka akan marah begitu. Iya betul Ibu. Oh, kalau begitu agar masalah ini cepat terselesaikan, alangkah baiknya kita tentukan dulu tujuannya, seperti kenapa masalah ini harus diselesaikan dengan cepat, kemudian kapan dan siapa saja yang harus terlibat dalam permasalahan ini. Nah, kira-kira menurut Nak Eli siapa saja yang terlibat dalam masalah ini? Kalau menurut saya sih Bu, yang terlibat itu tentunya saya sendiri ya Ibu, dan kedua orang tua saya. Oh, menurut Nak Eli apa saja yang bisa Nak Eli lakukan untuk bisa menangani masalah ini? Saya rasa Bu, saya harus komunikasi sih dengan kedua orang tua saya, karena saya mau kalau mereka mengerti, saya mau kalau mereka paham bahwa saya tidak termotivasi dengan cara mereka terus menekan saya dalam belajar. Bisa, tapi ingat ya, di sini itu yang penting untuk dilakukan adalah bagaimana cara Nak Eli memposisikan dirinya. Maksudnya itu bagaimana ya? Ya, misalkan nih, bagaimana Nak Eli memposisikan dirinya itu menentukan keberhasilan di mana Nak Eli harus menentukan tempat yang nyaman, waktu yang pas, dan cara penyampaian yang baik sehingga orang tua Nak Eli tidak merasa tersinggung begitu. Oh iya, sebelumnya Nak Eli tahu tidak teknik assertive training?
teknik apa ibu assertive writing, teknik assertive writing. Ya. Saya tidak tahu ibu. Oh, jadi teknik ini merupakan salah satu teknik yang sering digunakan untuk melatih keberanian mengungkapkan pendapat dengan cara yang positif dan terbuka. Yang dimana tujuan dari teknik ini adalah KLI bisa mengembangkan keterampilan dan komunikasi yang efektif serta mampu mengekspresikan keinginan, kebutuhan, dan perasaan dengan cara yang jujur dan tegas tanpa menyakiti perasaan orang lain. Itu nak Eli. Jadi ibu, saya rasa saya memang harus belajar teknik itu sih bu. Iya, sebenarnya memang harus sih. Ibu akan memberikan latihan kepada anak ini tentang teknik ini. Jadi ketika anak ini berbicara dengan orang tua bisa diterapkan ya nak ini. Jadi ibu harap nak Eli bisa menerapkan ini di rumah ya, dan jangan ragu-ragu untuk mengungkapkan perasaan nak Eli. Ingatlah bahwa komunikasi yang baik adalah kunci hubungan yang harmonis. Baik ibu, saya rasa saya harus memang menerapkan teknik ini karena saya memang kesulitan sekali untuk berkomunikasi dengan orang tua saya, dan saya sangat berharap ibu dapat mengajarkan teknik ini kepada saya. Oke. Oke, karena waktunya menunjukkan kurang 5 menit lagi nih untuk mencukupi 30 menit tadi. Kita sudah sepakat ya bahwa proses konseling kali ini kita hanya berjalan sampai 30 menit. Jadi ibu mungkin akan segera mengakhiri proses konseling kita. Tapi sebelum itu ibu akan memberikan tugas nih kepada Nak Eli. Jadi tugasnya adalah saat menerapkan langkah-langkah di rumah, silakan catat bagaimana perkembangan motivasi belajar Nak Eli, termasuk apa saja yang membuat Nak Eli merasa termotivasi dan kurang termotivasi. Baik ibu. Oke, jadi sebelum sesi konseling kita berakhir, bisa tidak kira-kira Kak Eli simpulkan dan kegiatan proses konseling kita hari ini? Simpulkan ya bu. Iya, betul sekali. Jadi yang bisa saya simpulkan itu bu, pertama saya harus membuat tugas, dan Eli juga harus bisa mencari tahu apa yang membuat Eli merasa lebih termotivasi dan belajar. Selain itu saya juga harus mencoba metode-metode belajar yang ibu sudah ajarkan tadi. Iya. Sebelumnya ibu mau tanya bagaimana sih perasaan Nak ini setelah mengikuti proses konseling kita hari ini? Alhamdulillah sih bu, jujur setelah tadi tuh sebelum datang ke sini saya merasa kayak ribet, pusing apa dan segala macam. Tapi alhamdulillah setelah saya melakukan sesi konseling satu kali dengan ibu, saya rasa mulai tenang. Saya rasa sudah mulai menemukan jalan keluar dari permasalahan saya. Oke, jadi Nak Eli tetap semangat ya. Nak Eli semoga bisa menemukan cara yang efektif untuk meningkatkan motivasi belajar Nak Eli dan bisa mencapai hasil yang lebih baik. Dan sekali lagi ingatkan minggu depan di sesi selanjutnya Nak Eli silakan kumpul tugas yang sudah ibu tadi berikan ya. Iya baik ibu. Jadi sepertinya mungkin guru mapel Nak Eli juga sudah ada di kelas. Nak Eli sudah bisa kembali ke kelas ya. Ya baik ibu, terima kasih banyak ibu. Saya pamit ibu.